Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang kenapa nih kita harus mengajarkan Al-Quran. Jadi kewajiban kita itu bukan cuma belajar Al-Quran, bukan cuma mempelajari Al-Quran, tapi kita juga punya kewajiban mengajarkan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran ini nggak diajarkan, ya nanti cuma buat kita aja gitu ya. Dan insya Allah kita akan bahas nih hari ini nih, kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran. Nah, yang pertama, sahabat, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari, beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi dalam hadis ini jelas nih ya, ada dua syarat untuk kita menjadi orang yang terbaik, belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kalau cuma sekedar belajar saja, belum menjadi orang yang terbaik kita. Tapi kalau kita pengen menjadi orang yang terbaik, juga harus mengajarkan Al-Quran. Maka dua hal ini harus kita dawamkan, harus kita rutinkan nih. Kita harus terus belajar Al-Quran sampai akhir hayat, dan juga kita terus mengajarkan Al-Quran juga sampai akhir hayat. Untuk apa? Untuk menjadikan kita orang yang terbaik di antara umatnya Rasulullah SAW. Kalau cuma sekedar belajar doang, atau cuma sekedar mengajar doang, nggak cukup. Harus dua-duanya yang kita lakukan. Kalau kita cuma satu nih belajar doang, ya kita jadi biasa-biasa aja, menjadi seperti kebanyakan umat Rasulullah SAW. Tapi kalau kita pengen menjadi the best, kita harus terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, yang kedua, kita ngajarin Al-Quran ke orang lain ini akan menjadi amal jariah buat kita. Menjadi amal yang terus-menerus mengalir pahalanya buat kita. Walaupun kita santai-santai, duduk, atau bahkan kita tidur, baring, atau bahkan kita terlelap tidur nih. Tapi ada orang yang kita ajarin Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran, saat kita tidur itu, kita terus mengalir pahala tuh buat kita, bacaan Al-Quran yang dibacanya. Dia baca dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Kita yang ngajarin juga dapat seperti itu juga. Karena kalau tanpa kita ngajarin, dia nggak bisa baca Quran. Kalau tanpa kita yang ngajarin, dia nggak ngerti itu Al-Quran. Maka karena kita yang ngajarin orang itu, murid kita itu baca Al-Quran, dia tahu Al-Quran, dia ngerti Al-Quran, kemudian maka dengan itu akhirnya dia bisa baca Quran, dia bisa mempelajari Al-Quran. Nah, akhirnya kita dapat terus-terusan pahala nih. Bahkan sampai kita dikubur sekalipun akan mendapatkan pahala terus-menerus. Ini yang katanya Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa min salas. Ketika anak Adam mati, terputus pahala amal dari amal perbuatannya kecuali 3 kan ya. Nah, salah satunya kan ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka ngajarin Al-Quran ini kan termasuk ilmu yang bermanfaat nih ya. Ilmu yang bermanfaat akan terus-menerus pahalanya ngalir untuk kita. Dan yang ketiga, sahabat, kalau kita ngajarin Al-Quran, kita pengen akan terus lebih baik bersama Al-Quran. Kalau kita terus kita ngajarin orang Al-Quran nih, kita pasti pengen meningkat terus interaksi kita sama Al-Quran. Beda nih kalau kita cuma belajar, kemudian kita terapkan buat diri kita, nggak akan sekuat motivasinya untuk kita bisa terus memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran kalau kita ngajarin. Kalau kita nih ngajarin orang hafalan nih misalnya ya, kita ngajarin hafalan juz 30. Maka kita pasti, kalau sebelumnya belum lancar juz 30, kalau cuma sekedar hafal, maka kita pasti termotivasi untuk melancarkan hafalan juz 30 kita. Kita ngajarin orang hafalan juz 29 misalnya. Kalau kita sebelumnya belum lancar, nah, kita pasti akan termotivasi untuk melancarkan hafalan juz 29. Jadi ini motivasi yang baik sekali nih untuk kita meningkatkan kualitas dan kuantitas interaksi kita bersama Al-Quran. Kalau kita nih sebelumnya belum terlalu baik bacaan kita, cuman kita pengen ngajarin orang aja kan katanya Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kita bisa huruf hijaiyah, kita ajakin anak-anak kan huruf hijaiyah. Kita pasti pengen lebih baik lagi bacaan kita, cara kita membaca Al-Quran, sampai kita pengen memahami Al-Quran kemudian. Ya kayak gitu juga kita misalnya ngajarin orang tafsir Al-Quran, kita pasti pengen dengan mengajarin tafsir ini kita pasti banyak belajar kemudian kan ya, tafsir nih, tafsir Ibnu Katsir, macam-macam dulu kita baca, kita buka dulu kitab tafsir sebelum kita mengajarkan tafsir ke orang lain.
Nah, maka dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran ini, membuat kita kemudian lebih baik interaksi kita, kuantitas interaksi kita bersama Al-Quran. Nah, insya Allah ini dulu sahabat, insya Allah kita sambung, lanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana, kenapa kita harus terus mengajarkan Al-Quran ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.